Koneksi saya juga on off ini, kurang stabil. Oke, terima kasih teman-teman atas hadirannya pada pagi hari ini. Seperti sudah kita diskusikan di grup sebelumnya dan dikomunikasikan, Tes tes.
Tes, tes. Halo? Ya, ada Pak, ada Pak. Tadi Ada, Pak. ini ya putus ya jaringannya ya? Iya kayaknya Pak. Oh, nggak stabil nih. Kebetulan memang lagi ada di luar kota saya. Tadi terakhir saya sampai yang mana ya? Fungsi spesifiknya ataukah di opening? Baru ingin Tadi menjelaskan dari awal, Pak. Oh, masih Opening di awal. belum. Masih di awal. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya yang akan kita bahas pada kali ini yaitu data link control ya. Tetapi walaupun ini mengacu ke data layer di ISO layer yang berada di antara istilahnya network layer dan physical layer, kali ini kita akan diskusinya tentang ataupun pembahasannya tentang kontrol di dalam data link tersebut. Nah, di dalam data kontrol di dalam data link tersebut dengan adanya penambahan control layer tersebut dalam setiap device komunikasinya. Next ya. Fungsi spesifiknya biar cepet nih, yaitu adanya penyediaan interface layanan. Jadi ada penambahan bagi network layernya yang di atasnya. Terus yang kedua adanya klasifikasi ataupun pengelompokan bit yang dikhususkan pada saat di physical layer itu dibuatnya dalam format frame. Dan ini berkaitan dengan error transmisi. Control layer itu akan bekerja pada saat proses terjadinya adanya error. Jadi selama dia mengkontrol, kalau misalnya dia tidak error, dia passing by, langsung saja dikirim, ditransmit. Jika ada error, dia di-collect datanya di dalam sebuah log. Terus untuk yang keempat, ini aliran frame-nya, itu ada proses pengaturannya ataupun setup-nya atau setting-nya, sehingga receiver yang lambat tidak akan terflooding, terbanjiri oleh pengirim, walaupun dia pengirim yang memang sesuai sebagai di setting tersebut. Terus, masih bagus ya koneksi. Bagian kerja dari data itu kurang lebih ada 3 di bawahnya, ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan layanan utamanya, ada berdasarkan tugas utamanya. Kalau fungsinya tentunya untuk memprovide layanan bagi network layer ataupun layer yang ada di atasnya, kan tidak hanya network layer. Ada application layer, ada presentation layer, dan lain sebagainya. Lalu layanan utamanya adanya pemindahan data dari network layer di mesin ke yang di network layer yang sebagai pengirim ke yang penerima. Sedangkan tugas utamanya tentunya untuk mentransmisikan di mesin yang dituju sehingga bit tersebut dapat diserahkan ke network layer di tujuan. Nah, ini kurang lebih di layanan data link layer itu ada 3. Acknowledge connectionless, acknowledge connectionless, dan acknowledge connection oriented. Terbagi 3 karena berdasarkan dari pemahaman antara acknowledge dan acknowledge, ini ada typo ya, mohon maaf. Dan ini connectionless atau connection oriented. Kalau connection oriented berarti dari etimologi kata-katanya ataupun definisinya itu seperti wired cable. Kalau connectionless berarti dia menggunakan wireless ataupun yang berupa tanpa cabling. Kalau yang acknowledge ada istilah di mana kontrolnya itu ada respon diketahui atau tidak, diakui atau tidak informasinya. Kalau acknowledge berarti dia tidak ada respon umpan baliknya, tidak menginformasikan ke pengirimnya apakah dia sudah diterima atau belum, gitu. Si data yang ditransmit tersebut. Nah, kalau lihat bacaan ini kan banyak ya. Tadi sudah saya persingkat dari definisinya. Kalau unacknowledge berarti dia pada saat mengirimkan sebuah transmisi data, dia nggak feedback balik. Ke misalnya kalau kita kirim di misalnya transaksi online ke Tiki, JNE, JNT, nah, biasanya interkoneksinya itu akan diupdate dari si kurir ke senternya itu dan akan menginformasikan ke e-commerce kita apakah dia sudah diterima ataukah
belum gitu kan. Kalau sudah diterima kan kurang lebih nanti transaksi akan di close. Kalau misalnya belum, dia berarti akan menginformasikan kalau ini belum sampai ke tujuan. Nah, kalau unacknowledged ini tidak diketahui, pokoknya dia hanya mengirim saja dan si pengirimnya itu tidak mendapatkan feedback. Ini harfiah dari yang namanya unacknowledged. Terus, nah kalau kita lihat di sini, di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement, bukan unacknowledgement, ataupun pengakuan, ataupun diakui, atau feedback, atau informasi bagi diterimanya frame tersebut, katanya. Lalu ini, karena dia connectionless, berarti dia tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sudah dikirimkan ini. Dalam artian, dia sebagian besar LAN-nya yang menggunakan connectionless pada data link layer, dan ini LAN-nya itu bisa jadi wireless LAN karena connectionless. Terus untuk yang acknowledge connectionless, kalau tadi kan kalau ini acknowledge. Berarti yang ini sesuai dengan tadi analogi kita yang menggunakan kurir, yaitu Tiki JNE, berarti dia menginformasikan. Dan layanan ini tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen, secara acknowledgement. Dalam hal ini, pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan oleh mesin tujuan diterima dengan baik atau tidak. Kata kuncinya ada di sini nih. Jadi, sudah dikirimkan, menginformasikan apakah sudah diterima dengan baik atau tidak. Layanan ini akan bermanfaat untuk setiap saluran unravel seperti sistem tanpa kabel. Nah, terus yang ketiga, acknowledge connection oriented. Nah, kalau tadi yang connectionless berarti sistemnya tanpa cabling. Kalau yang ini berarti sudah dia menginformasikan dan kabelnya menggunakan sistem cabling gitu. Dengan layanan ini mesin sumber di sistem koneksinya menggunakan cabling. Yang ini dengan layanan ini berarti mesin sumber di tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Pada layanan connection oriented ada 3 fase. Nah, kalau dilihat yang pertama dia mempersiapkan dulu koneksi ditentukan dengan membuat kedua menginisiasi variabel katanya. Ini proses dari persiapannya dengan kontrol yang diperlukan untuk menguasai frame dan lain sebagainya. Terus, nah dia mulai eksekusinya ditransmisikan. Nah, pada saat sudah ditransmisikan pun, pada saat koneksi dilepaskan atau dikirim, lalu variabelnya juga dilepas, dan ini dia kata key-nya itu, buffer dan resource dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi, agar dia tetap stabil. Terus, untuk selanjutnya, untuk melihat lebih jauh akan perlunya data link control, kita ada beberapa persyaratan dan tujuan komunikasi agar efektif ya. Di antara dua stasiun pentransmisi, di antaranya ini sinkronisasi frame, flow control, pengkontrolan error, ini tuh error controlling, ada addressing, ada kontrol pada line yang sama atau manajemen jalur. Untuk manajemen jalur dan nomor 5 ini bisa jadi sama, hanya bedanya kalau manajemen jalur berarti dia tidak hanya mengurusin yang jalur yang sama saja. Bisa jadi jalur yang berbeda pun tetap di-manage pada poin yang ke-6. Terus dari sini kita bahas masing-masing satu-satu nih. Yang pertama katanya sinkronisasi frame. Dari data yang dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame harus nampak jelas. Nah, ini gambarannya nih dari tabel ini. Jadi ini tuh tabel ini diasosiasikan sebagai bagian dari pengirim. Kalau yang ini penerima. Dan ini istilahnya proses transmisinya atau mediumnya ataupun mirroringnya. Jadi dari bit data akan kembali menjadi bit data, dari bit control akan menjadi bit control, dari flag 8 bit menjadi flag 8 bit. Apa itu flag 8 bit? Dari namanya flag berarti bendera kan. Bendera ataupun label ataupun header itu berisi preamble, informasi
yang menginformasikan bahwa data ini berupa 8 bit, ya, yang panjangnya 8 bit. Flag yang sama atau label yang sama dipergunakan sebagai postable. Postable itu apa? Berarti yang ada di sini. Kalau ini berupa istilahnya preamble, kalau ini berarti postable karena sudah diterima oleh receiver tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini receiver mencari pola flag yang menandai permulaan frame. Nah, diikuti dengan beberapa bit. Yang panjang variabelnya untuk besarnya setiap protokol tersebut. Nah, kita langsung ke sini. Bit control berisi diantaranya ada 4. Alamat pengirim, ya, si sendernya, address dari sendernya itu. Yang kedua adalah address receiver, lalu ini tipe frame-nya, lalu ini panjang frame-nya, yang tadi berapa bit dan lain sebagainya. Kalau untuk tipe-tipe frame-nya ini bisa banyak sekali modelnya. Next, yang kedua adalah flow control, kendali dari, atau dalam bahasa Indonesianya kendali aliran. Nah, untuk flow control, stasiun pengirim tidak harus mengirim frame pada data rate, atau dalam hari ini kecepatan speed rate, yang lebih cepat dibanding stasiun penerima yang dapat menyerap. Jadi intinya pada flow control ini tidak harus lebih cepat, tapi minimum setidaknya sama antara kecepatan dari proses pengirim dengan kecepatan dari yang rate si penerimanya tersebut. Dan pada flow control itu merupakan dari istilahnya suatu teknik untuk menjamin bahwa suatu stasiun pengirim tidak membanjiri stasiun penerima dengan data agar tidak terjadi flooding data. Makanya diperlukan istilah flow control. Mungkin kalau kita analogi di yang sering banjir di Jakarta, berarti ini seperti kontrol di yang namanya pengairan gitu, atau di sungai ataupun di irigasi. Nah, itu diperlukan adanya flow control. Pada saat misalnya sudah meninggi airnya, pembukaan untuk si kontrol airnya itu akan dibuka lebih besar. Nah, adapun jika misalnya aliran airnya surut, nah akan diperkecil kembali karena untuk menstabilkan dari yang namanya aliran air tersebut. Karena walaupun agar tentunya stabil, karena pasti diperlukan untuk si aliran air. Sama ini juga. Pada saat ini diperlukan adanya stabilisator gitu. Terus bentuk sederhana daripada flow control itu ada 2 teknik. Yang pertama ada stop and wait nih, berhenti dan menunggu. Dari flow control yang tadi kita bahas untuk mengkontrol di yang analogi kita dengan menggunakan irigasi. Terus flow control yang kedua dengan menggunakan jendela pergeseran atau sliding windows. Kita bahas satu persatu ya. Nah, stop and wait flow control yang pertama ini transmisi dari bebas kesalahan. Karena kita di sini bicara tentang data link control, jadi bukan hanya data linknya saja, tapi ada proses pengkontrolan. Berarti yang akan kita bahas ini yang pertama, jika transmisi bebas dari kesalahan, tidak ada error. Di frame 1 dikirim lagi ke tujuan menjadi frame 1 kembali. Frame 2 menjadi frame 2, frame 3 menjadi frame 3, frame 4 menjadi frame 4, frame 5 menjadi frame 5. Jadi ini sebagai satuan dari proses pengiriman datanya. Adapun, oh ya, ini adalah berdasarkan waktunya. Jadi ini waktu yang pertama sampai dengan yang terakhir gitu, yang di frame 5 tersebut. Nah, untuk yang sebelah kanan, nih teman-teman bisa lihat, bisa juga dibuka e-booknya, kan ini juga sudah di-share di post ya, kalau teman-teman sudah buka dari hari Jumat, sudah diupdate di sana. Pada frame 1 tidak ada error, kita lihat nih, tidak ada error. Frame 2 ini ternyata ada error nih. Nah, ini tidak sampai ke frame yang kedua ataupun di tujuan. Dan apakah ini kontrolnya seperti apa, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Di frame 3 ini sampai kembali. Frame 4
dia sampai nih, tapi dia ada proses istilahnya kayak kurang datanya ataupun ada yang rusak dan lain sebagainya, sehingga walaupun dia sampai, dia diistilahkan dengan gargled frame, frame yang tidak sempurna. Dan frame 5 dia tetap akan dikirim dan frame itu sampai dengan tujuan. Normally untuk yang frame 5. Selanjutnya adalah proses kerja dari stop and wait flow control. Jadi dari control flow ini pembahasannya entitas sumber mentransmisikan sebuah frame. Yang tadi frame itu untuk isi ataupun cabin ataupun kompartemen dari si data-datanya. Setelah entitas tujuan menerima frame, maka entitas tujuan akan mengirim balasan nih, bahwa frame tersebut baru diterima dan siap untuk menerima frame berikutnya. Lalu bagaimana kalau frame tersebut rusak atau bahkan hilang? Apakah dia menginformasikan ataupun tidak? Dan bagaimana frame selanjutnya dikirim? Nah, itu dia akan kita bahas. Dan tujuannya dari yang si stop and wait flow control itu dapat menghentikan arus data dengan mudah dengan cara tidak memberi balasan. Nih, secara mudahnya memang tidak memberi balasan gitu kalau memang datanya tidak ada. Tapi apa dampaknya dengan frame-frame selanjutnya? Kita lihat. Nah, untuk yang digambar ini dari stop and wait data link control, kita lihat ada station A. Dikirim berupa message 1. Message 1 itu pesan 1. Event 1 itu dia berdasarkan satuan waktu per activity ataupun event. Event kan kegiatan ya, activity. Dikirim ke station B. Dia normal, tidak ada error. Terus, dan selanjutnya, message yang lainnya sedang menunggu untuk ditransmisikan. Terus selanjutnya untuk yang proses station A, jika line itu idle pada si event 2, dia belum terjadi proses transmisi, itu belum dikirim publish, klik sampai ke station B. Nah, pada saat si station A, dia akan merespon nih yang tadi sudah dikirim ke station B. Apakah dia akan egg itu acknowledge, NAK itu berarti not acknowledge, dia akan mengirimkan oke, datanya sudah diterima. Kalau not berarti datanya diterima, datanya tidak diterima gitu. Dia menginformasikan yang kurang lebih seperti itu pada kegiatan di event 3, ataupun sederhananya kalau berdasarkan waktu detik ya berarti dia detik ketiga menginformasikannya. Next ya pembahasannya. Jadi di mana urutan sederhananya itu ditunjukkan pada gambar yang menjadi masalah serius ketika ACK dan not ACK hilang. Jadi intinya pada saat si ACK pada event 3 hilang, maka si master itu akan mengirim ulang message-nya sampai dengan dia berlebihan si datanya yang mungkin terjadi. Dan itu akan menyebabkan ini dia istilahnya duplikasi record pada tempat kedua dari file data yang mengakibatkan DLC. Data link control itu harus mengadakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengurutkan berdasarkan ACK dan ACK. Nah, jadi kembali lagi ya, pada saat di sini dia akan menginformasikan. Lalu efeknya apa ke data-data yang frame-frame selanjutnya? Maka itulah fungsi dari DLC tersebut. Dia pada saat itu akan bereaksi dan akan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengurutkan message tersebut berdasarkan lognya. Dan untuk menggunakan memiliki metode untuk mengecek duplikasi message-nya itu. Jadi DLC-nya. Dan istilahnya ini ACK ataupun acknowledge, data yang dikirim telah diterima dengan baik. Kalau yang NAK berarti data yang dikirimkan itu belum sampai, not acknowledge. Nah, ini kita bahas lebih detailnya bagaimana urutan pendeteksian duplikasi message itu bekerja. Pada event 1 ya, pada yang ke time 1 pengiriman dengan dikirim dengan berdasarkan urutan dimulai dari 0. Jadi mengirimkan sebuah message pada headernya. Kita dari station A
ke station B. Dan datanya itu ada sequence dan numbernya itu 0. Dan ini berdasarkan dari satunya, detik ke 1 ataupun event 1. Nah, A mengirimkan pesan dengan urutan 0, dikirim. Tuh. Next. Nah, pada selanjutnya, begitu sampai dia di B, B akan memberikan respon. B, cek the error respond with ACK 0 yang tadi sebelumnya. Apakah ada error? Enggak. Nah, pada event yang kedua, dia akan memberikan feedback. Oke, acknowledge station A, sequence untuk number 0 sudah kita terima gitu. Nah, itu dari prosesnya, ilustrasinya. Oke, setelah itu, pada tahapan yang ketiga, berarti event 3 ataupun detik ketiga, dia akan mengirimkan kembali data sequence number 1. Berarti ini bisa jadi data yang berbeda dengan data yang pertama. Halo, ada yang baru join? Andres Kusuma. Halo, selamat datang Andres. Next ya, pengirim mengirim ACK memeriksa nomor urutan 0 di headernya, mengubah nomor urutan menjadi 1 dan mengirimkan message berikutnya. Ini kurang lebih ini teoritisnya, tapi intinya yang tadi saya ceritain, A akan dikirim ke station B. Ini pada detik ketiga atau event ketiga. Yang tadi sebelumnya 1, 2, dan ini yang ketiga. Lalu apa yang terjadi nih di station B? Pada station B, dia akan mendapatkan H1 atau acknowledge 1 di event yang keempat. Akan tetapi, message ini diterima dalam keadaan rusak atau hilang di jalan. Dan dia menginformasikan nih, ACK sequence nomor 1. Oke, station A kita sudah menerima datanya, tetapi pesannya itu rusak atau hilang. Dia akan menginformasikan ke station A tersebut. Dalam prosesnya ini cepat sekali, gitu. ACK, NACK, ACK, non-ACK, gitu. Dan station pengirim mengenali bahwa message di event 3 itu tidak dikenali, yang tadi ya. Setelah batas terlampaui atau timeout, katanya, station akan mengirim ulang message ini di event kelima. Nah, itulah yang dinamakan dengan dimulai terjadinya duplikasi data. Dia akan kirim ulang tersebut untuk memastikan bahwa data yang dikirim di yang kedua itu terkirim dengan baik. Nah, yang di event tersebut. Nah, station penerima mencari sebuah message dengan urutan 0 dan dia membuang message-nya. Sejak itu, dia menjadi duplikat dari message yang dikirim pada event 3. Nah, pada yang kelima, dia akan mengirim lagi. Nah, si A memperform untuk yang pada saat timeout dia itu, pada saat dia mengirim ke si B timeout, dia akan mengirim ulang datanya dengan sequence yang pertama, pada sequence yang ke-1. Dan station B ini, dia mengexpect tuh istilahnya, memastikan atau mengharapkan bahwa pada saat sequence di number 0 itu dia sedang mendiscard message. Jadi message-nya itu memastikan bahwa itu message-nya tidak diterima gitu sama dia, ataupun kalaupun tidak diterima hilang atau rusak gitu. Discard this message-nya. Dan untuk melengkapi responsibility-nya atau pertanggungjawabannya, station si penerima itu si B mengirim ulangnya ACK1 berupa event yang ke-6. Ke-6 lagi. Nah, jadi ini stop by stop dikirim. Nah, ini potensi di teknik yang pertama duplikasinya banyak karena dia harus tetap mengirimkan informasi walaupun informasinya itu berupa tidak sempurna, bahkan hilang, tapi si B tetap harus mengirimkan. Itu flow control yang stop and wait. Nah, kita bahas flow control dengan model jendela pergeseran atau sliding windows. Frame-frame tadi, yang tadi di gambar ini menggunakan sequence dan number. Nah, kalau yang di sini frame-nya dikelompokkan berdasarkan kompartemen-kompartemen dari 0 sampai dengan 7, karena ada 8 bit kan. Oke, katakanlah si data yang sedang dikirimkannya berada di frame 5 dan 6 gitu, makanya dikasih garis merahnya ini. Frame ditahan sampai dengan mendapat balasan. Dan jendela dari frame yang ditransmisikan. Berbeda dengan yang sebelumnya,
Kalau si flow control, kalau dia belum bergerak, belum ini tidak akan menerima terlebih dahulu, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau itu sudah betul-betul sudah bagus datanya, sudah receive, diterima, baru dia bergerak muter. Jadi dia gini bergerak. Seperti roll film fotografi yang dulu gitu. Jadi berputar dia. Modelnya karena sliding windows. Dan ini menurut perspektif pengirim, kalau ini menurut perspektif si penerimanya. Jadi pada saat frame diterima, ini jendela frame yang diterima, frame terakhir dibalas, jendela menyusut dari pinggiran yang mengikuti frame diterima. Begitu jendela melebar dari pinggiran, itu jendela melebar itu istilahnya berputar atau bergerak, gitu. Bergeser. Makanya istilahnya kan pergeseran dari move sliding windows. Nah, oke, keterangannya. Gambar di atas menggambarkan proses jendela pergeseran. Frame itu diberi nomor berurutan 0 sampai 7. Oke, ingat 0 sampai 7 karena dia berupa 8 bit. Lalu yang sama digunakan kembali untuk frame berikutnya, katanya. Kotak persegi yang diarsir menunjukkan frame yang dikirim. Yang diarsir itu yang tadi tanda merah dalam gambar di atas, mentransmisikan 5 frame dimulai dengan frame 0. Dan ini akan menyusut dan tiap balasan yang diterima akan diarsir, mengembang, atau bergeser. Oke, ini ada contoh yang lainnya lagi dalam satu case yang lain. Kalau ini proses pergeserannya awalnya menggunakan 3 frame ya. Ini nanti teman-teman boleh dibaca saja karena kita biar cepat ya. Ini contoh case yang lainnya, tapi kurang lebih ini pergeseran data menggunakan yang sliding frame itu. Ini masih yang sama dan ini yang contoh yang tadi ini. Ingat dari 0 sampai 6 pergeseran, dari 0 sampai 6 juga. Nih, ini walaupun dia frame-nya 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6, dia akan menyesuaikan si penerimanya, si tujuan B-nya. 3, 4, 5, 6, karena dia harus berupa 7, ya, akan ditambah dengan 701. Nah, terus dia juga akan menyesuaikan 701-nya, begitu seterusnya. 4, 5, 6, 701, akhirnya bergeser dia. Dari 7102, 7012. Nah, ini bisa dipastikan kalau ini bergeser ke kanan, nanti untuk selanjutnya 7012 dan 345. Tambahannya kan sini. Nah, ke sini. Begitu bergeser seterusnya. Kalau untuk yang model sliding windows. Oke, dari semua yang tadi yang gua itu, flow control berdasarkan stop wait dan sliding windows, jadi bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem itu harus diperbaiki. Itu benar harus memang diperbaiki sebelum dikirimkan. Jadi istilahnya kalau kita ngirim email berupa attachment, jangan sampai emailnya itu kan menjadi korup. Karena itu akan tentunya akan membebani sistem juga, walaupun itu skala mikro, skala kecil yang dikirimkannya. Karena dia akan menginformasikan, oh data yang dikirimnya ini korup gitu. Lalu pengontrolan kesalahan dengan memperbaiki mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada pentransmisian frame. Sebenarnya ini fungsi dari DLC tersebut. Tetapi fungsi DLC itu manakala dari bitnya ada error, berarti itu dia akan 2 kali kerja lebih ekstra. Nah, tipe kesalahan itu bisa ada 2 yang tadi kita bahas ya. Pertama ada frame hilang, berarti framenya itu gagal mencapai sisi yang lain. Ini bisa ada sabotase, bisa ada interceptions, dan lain-lain. Kalau ini frame rusak ini dia sampai, tapi framenya itu ada yang hilang atau berubah. Ini bisa terjadi karena modification, fabrications, kalau di aspek security. Ya, namun beberapa bit mengalami kesalahan katanya. Sudah berubah selama transmisi. Itu untuk pembahasan kali ini sampai dengan terakhir. Jadi kita hari ini membahas tentang data link control, 3 dari definisi, tujuan, terus tujuan dari data link control, lalu kita bahas juga ada 3 model untuk data link control itu, terus kita bahas juga mengenai istilahnya apa, hanya acknowledge, dan connectionless.
Lalu kita juga bahas proses sinkronisasi frame, dan yang terakhir adalah bentuk sederhana dari flow control. Oke. Halo teman-teman, nyimak semua? On? On, Pak. Oke, nah sebenarnya ini formatnya mulai saya bedakan karena yang sebelumnya saya akan open table, teman-teman bertanya, tapi untuk memastikan kita pertanyaannya on the materi, nanti saya akan yang open table ke teman-teman. Halo, yang tadi terakhir baru join siapa? Halo, yang terakhir join tadi siapa? Ayo, Mas. Ya, halo saya Pak. Halo, Mas Andres. Nah, Mas Andres, saya mau tanya Mas Andres. Ya, jadi akan yang bertanyanya saya, bukan dari Mas Andres ataupun dari mahasiswa. Dari yang tadi kita bahas, nah yang Mas Andres tahu nih, lihat coba cepat. Nah, ini data link control, ada flow control kesalahan, ini terus ada ini. Yang ingin kita tanyakan, yang ingin saya tanyakan, ada berapa macam model dari yang namanya proses data link control. Clue-nya saya kasih tahu 3. Apa saja itu? Halo Mas Andres. Iya, halo Pak. Oh, bentar. Recording saya stop dulu.